Selamat sore, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Aku akan share, arahan yang diberikan sama, teman-teman di penyelenggara festival, bahwasanya kita saat ini, temanya adalah perempuan, alam, dan ketahanan budaya gitu. Nah, bicara tentang menjadi perempuan dan proses kreatif gitu, terutama saya relasikan dengan keadaan yang sedang terjadi juga gitu di Amerika, kayak beberapa waktu lalu, teman-teman, mengetahui, Black Lives Matter gitu. Saya ketika, tadi siang merefleksikan bagaimana menjadi perempuan gitu ketika harus berbicara dan masih berbicara itu berkarya gitu, speak out, mengeluarkan pendapat, tapi saat yang sama kita adalah perempuan gitu dan kita ada di posisi kita masih di region di setiap tempat menurut saya masih sama, itu kayak semacam kalau saya merasa sebagai perempuan kadang bicara tapi apalagi ketika, waktu lebih muda ya gitu, ketika saya younger, jadi semacam apa ya, saya terus bicara tapi kayak nggak didengar gitu, sedang mencari jalan gitu. Eee eee, Kami pun masih merasakan hal yang sama ketika harus berbicara tentang hegemoni yang lain gitu. Nah, selain yang tadi itu, yang paling saya rasakan banyak pengalaman perempuan yang tidak biasa gitu, dan ini tuh mau yang kecil, mau yang besar, sangatlah penting. Dari bagaimana pertama kali menstruasi, misalnya, terus sampai sekarang ketika saya berumur 45 tahun dan bagaimana saya mengatasi, keterlambatan atau ketiadaan menstruasi yang irregular gitu. Itu pun juga menjadi sesuatu yang pengalaman yang sebenarnya tuh sangat tidak biasa dan luar biasa sekaligus juga biasa sekali gitu, tergantung bagaimana melihatnya. Hal seperti itu juga merupakan materi-materi yang yang bisa dijadikan, eksplorasi untuk, teman-teman kalau bicara tentang isu perempuan gitu. Sebenarnya yang paling utama adalah tentang apa sih, storytelling gitu kan, perempuan kulit putih. Terus, bagaimana dengan, menjadi, perempuan Jawa dibanding dengan perempuan, Sumatera gitu. Terus kemudian, bagaimana menjadi perempuan kulit hitam dibanding dengan kulit coklat gitu. Itu tuh terjadi ya, diskriminasi itu kalau kita agak, ke daerah menariknya ke yang lebih global. Dan ini tuh kayak eee, kita diceritakan waktu kecil misalnya, jangan kayak kalau saya orang Sunda gitu diceritain jangan kayak itu gitu, pedagang yang di sana gitu, tuh orang Sumatera. Jadi perempuan bukan perempuan kayak laki-laki gitu. Kalau misalnya semacam namanya, lebih, agresif atau bisa bikin keputusan dianggapnya bukan perempuan gitu. Itu tuh ketika saya lebih muda, saya ngerasanya itu ini banget ya, sesuatu yang kenapa sih harus begini menjadi perempuan gitu. Dan itu tuh diceritakan dan diceritakan lagi oleh masing-masing orang. Dan ternyata, sebenarnya yang ketika aku menyadari gitu, Andari yang kita mau itu apa sih sebenarnya gitu dalam berproses, yaitu gitu, coexistence gitu. Kita tuh pengen sekali diakui gitu, pengen sekali pada saat yang sama ketika seseorang, manusia yang kita tahu gitu tanpa pembedaan gendernya, mendapatkan pengakuan yang seperti itu, kita juga mau gitu. Dan dari situlah sebenarnya kita mulai menginterpretasi realitas sih kalau dalam proses saya gitu. Eee, Bagaimana sih, narasi perempuan itu gitu. Misalnya ketika menonton film-film, tentang perempuan tapi dibikin oleh laki-laki atau sebaliknya dalam kolaborasi-kolaborasi tapi laki-laki yang menjadi lead-nya, tapi isu tentang perempuan gitu. Kalau saya selalu sering bertanya gitu, narasi ini narasi siapa gitu. Termasuk juga ketika saya bercerita tentang yang tadi Andari sebutkan, misalnya tahun 2009 bikin film tentang pekerja seks komersil,
sebenarnya narasi siapa sih Cu gitu yang sedang kamu bikin gitu. Kamu kan kelas menengah katakanlah seperti kelas menengah bawah lah ya. Kalau saya bilang kelas menengah rural kalau saya karena saya orang kampung juga dari Sukabumi yang kebetulan kemudian apa namanya belajar di Jakarta gitu. Apakah kamu sendiri pekerja seks atau datang dari kelompok perempuan miskin gitu? Mungkin representasi tentang hal tersebut ada beberapa perbedaan, tetapi yang pasti saya merasa dikotomi tubuh, terus apa namanya otoritas tubuh gitu, bagaimana menjadi perempuan dengan akses yang terbatas ketika hanya lulus SD dan tidak bisa bersaing dengan para pencari kerja lainnya, sehingga ya udahlah ini tubuh gua kalau sekarang saya my body my choice, body my authority gitu kan. Jadi lebih relevan dan lebih bergaung lagi sih sebenarnya apa yang dibikin masa lalu isu tuh masih terus sama gitu loh. Saya bikin tahun 2009, sekarang kalimat my body my choice malah sedang berkembang begitu begitu pesatnya, bahkan oleh beberapa orang yang katakanlah terkait dalam relasi COVID, mereka bilang ini badan saya, otoritas tubuh saya divaksin atau saya anti vaksin itu adalah hak saya gitu. Nah kita tuh semua tuh bisa menginterpretasi realitas karena kita bikin masalah lebih dulu gitu. Kemudian yang harus dipertanyakan adalah yang kita representasikan gitu, itu suara siapa gitu. Is that your voice gitu. Kalau yang masih terkait dengan suara perempuan atau isu perempuan, aku masih selalu merasa aku memiliki kapasitas itu, Andari. Jadi atau teman-teman di sini. Jadi kayak nggak merasa apa ya, aku sedang menghijack suatu narasi orang gitu. Karena terutama di situ juga ada yang disebut dalam kesadaran, dalam cerita dan dalam inovasi bercerita adalah kesadaran ini adalah kesadaran kolektif gitu. Dan dalam kesadaran itu juga kita bisa merepresentasikan cerita berdasarkan apa namanya pencerita pertama, narasi kedua, atau narasi ketiga gitu. Kebanyakan di film saya selalu kalimatnya adalah saya dan saya memakai point of view dari apa namanya objek atau protagonis film itu sendiri. Nah, kadang gitu kalau kita kan meminjamkan lensa ya namanya ya, kita meminjamkan kita meminjam hidup orang, tapi meminjamkan lensa atau panggung ke orang tersebut. Kenapa? Karena kita memiliki suatu kesamaan visi gitu. Katakanlah dalam kasus misalnya di balik frekuensi, ini yang lagi nanti kita lihat menjadi wartawan. Saya pernah menjadi jurnalis perempuan gitu. Dan ketika apa namanya yang saya lihat gitu menakutkan dulu ketika saya jadi jurnalis gitu. Jadi kalau dalam kasus menakutkan gitu, ada mengungkapkan tapi juga apa namanya kan tapi juga menggetarkan gitu. Dan apa namanya itu suara-suara yang memang ingin kita kasih lihat kepada halayak nantinya gitu dalam proses keseluruhan narasi. Katakanlah seperti itu. Bagaimana cara membuatnya jadi personal walaupun itu bukan suara kita, itu adalah suara yang tapi itu suara itu adalah mewakili suara yang ingin kita apa namanya keluarkan, yang ingin kita retellingkan, telling dan retelling. Karena sebenarnya semua yang kita bicarakan saat ini, seluruh proses dari depan dan awal adalah tentang bagaimana story atau cerita dan bagaimana diceritakan kembali dan bagaimana nanti akan menceritakannya kembali gitu. Bila kita memiliki apa namanya sesuatu yang kuat untuk diingat oleh waktu. Itulah kenapa nanti ada apa namanya kreator dan posisi gitu. Walaupun saya di sini agak lompat-lompat dan kayaknya cepat-cepat, tapi apa dalam posisi si kreator itu sebenarnya seperti apa sih? Nanti kita bisa diskusikan ya gitu. Karena di situ si kreator kalau yang senang men-challenge dirinya sendiri gitu, tantangannya yaitu selalu ya kita harus challenge the stereotype gitu. Apa gitu. Sekarang orang sedang membuat stereotype tentang terjadi di realitasnya seperti apa. Tapi kita kalau misalnya kembali lagi ke apa yang saya pertanyakan sebagai komentar terhadap realitas waktu itu misalnya
masa sih begini sekali keadaan wartawan gitu, dan para jurnalis kehidupannya semacam mengcover berita, memberikan berita ke kita, tapi berita tentang mereka sendiri nggak ada gitu. Dan mereka kadang butuh untuk kita support sebagai bagian dari warga atau society yang apa namanya merasakan manfaat dari berita yang baik, berita yang positif yang dipertahankan oleh para jurnalis yang baik, para jurnalis yang apa namanya yang memiliki komitmen terhadap keberpihakan kita untuk atau untuk publik gitu. Itu juga bagian dari kita atau filmmaker ataupun si kreator bisa give back hal yang sama sebenarnya. Karena kalau bagi saya semuanya personal. Cuma bagaimana cara kita approach atau pendekatan cara bercerita itu yang sebenarnya yang tadi itu cerita dan inovasi. Saya kenapa pengen sedikit mengomentari tentang cerita dan inovasi ini karena sama ya. Jadi cerita ini ada di mana-mana gitu. Sebenarnya kita nih apa ya? Kita mendengar cerita gitu dari sejak kita kecil dan kita juga ngomong ke orang gitu, kita menceritakan sesuatu, selalu ada setiap hari itu ada cerita, cerita-cerita itu di mana-mana. Dan cerita semua cerita gitu, kalau menurut saya yang sesuatu yang katakanlah apa ya, itu yang kemarin misalnya yang apa cerita yang mengguncang atau cerita yang punya kekuatan yang besar gitu membuat kita semua dengan mudah merasa terintegrasi untuk apa namanya bersolidaritas misalnya kayak kemarin di kalau teman-teman apa ngikutin percuma lapor polisi hashtag itu gitu tentang bagaimana seorang ibu yang 3 anaknya diperkosa oleh mantan suaminya sendiri gitu. Itu kan sebenarnya sangat mengerikan ya kalau menurut saya itu cerita yang mengerikan gitu. Itu narasi dalam society yang cukup mengguncang, kok masih ada yang kayak begini, sialnya nggak dipercaya gitu kan. Nah, kita juga bisa membuat counter gitu. Sebenarnya apa namanya? Jadi yang saya sangat senang karena kalau di tempat aku tinggal sekarang misalnya ada Divan Polis gitu, jangan membiayai atau jangan memberikan budget untuk kepolisian gitu. Orang-orang tuh udah nuntutnya ke situ. Di kita, wah akhirnya ada juga yang percuma lapor polisi gitu. Karena bagaimana narasi dibikin gitu, itu kemudian itu bisa mengcounter apa yang sudah ada. Dan ketika kita mengcounter apa yang sudah ada gitu, maksudnya tuh kan sering sekali itu bukan rahasia umum gitu. Dari dulu kalau misalnya kita lapor ke polisi, maka apa namanya hilang kambing satu lapor jadi akan hilang kambing dua. Itu tuh kayak apa ya sesuatu yang diretelling sama kita dari dulu misalnya gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekarang hanya dengan bikin wacana tagar saja gitu. Orang tuh kemudian tiba-tiba semua orang bisa saling bicara gitu. Ini baru teksnya ya gitu. Bagaimana kita melihat gitu kekayaan itu nanti kalau di Amerika di sini sekarang sudah sampai kepada kemudian diputuskan polisi harus pakai body cam. Jadi apapun juga yang dilakukan oleh polisi harus pakai body cam. Saya berharap suatu hari di Indonesia akan sampai ke situ. Tapi untuk sampai ke situ, terjadi di Amerika juga membutuhkan banyak sekali orang yang harus dibunuh, banyak sekali anak-anak yang harus anak-anak kulit hitam terutama yang harus mati dulu gitu, dan ibu-ibu yang sangat sedih karena banyak sekali pembunuhan-pembunuhan yang harusnya tidak perlu terjadi dan oleh orang yang harusnya mencegah pembunuhan yaitu polisi gitu. Jadi itu kayak apa ya? Itu penyakit global di seluruh dunia bahwasanya orang yang punya akses terhadap senjata sebenarnya lebih banyak menggunakan senjata gitu. Saya bagaimana cerita-cerita ini memiliki kekuatan untuk mengubah kepercayaan, untuk mengubah tren gitu kan, untuk mengubah kebiasaan dan cerita ini memiliki kekuatan gitu. Nah, kekuatan apa? Itu yang tadi udah sedikit sekilas diceritakan bagaimana sebuah narasi, sebuah story gitu bisa memiliki kekuatan untuk pelibatan dan melibatkan publik gitu atau public engagement dalam film itu apa sih gitu. Setelah kita bikin film emang apa? Mau ditonton. Setelah mau ditonton maunya apa? Publik terlibat gitu kan. Publik ikut berdiskusi. Publik menjadi bagian dari apa yang ingin kita representasikan. Suara yang ingin kita perdengarkan ke orang gitu kan. Yang kenapa kita membuat film itu? Awalnya itu pasti ada gagasan. Saya selalu adalah orang yang
diam-diam paling salut terhadap karya Andari. Sorry kalau kita kayak saling memuji begini, karena dia bikin karya saya tahu kuat sekali risetnya. Dan itu adalah bagian dari challenge untuk kita mendapatkan detail, walaupun tidak masuk dalam durasi film, tapi untuk mendapatkan detail bagaimana kekuatan-kekuatan ini tuh nanti bisa kita masukkan dalam setiap scene yang disebut kalau dalam bahasanya tuh dia itu unseen gitu kan. Jadi mengupas kekayaan cerita ini juga itu yang apa namanya penting untuk dihadirkan kepada publik. Publik ini sesuatu yang sudah ada, kita semua tahu ya gitu. Tapi juga bisa dibentuk oleh apa ya, oleh opini gitu, oleh identitas-identitas gitu, oleh mitos, oleh hegemoni. Hegemoni itu kayak tadi ya, misalnya hegemoni kekuasaan itu seperti apa sih kalau terkait dengan keamanan gitu. Ya, itu adalah kita yang mencari keamanan, tapi kok hegemoni wacananya dikuasai oleh polisi. Misalnya, baik lagi ke contoh yang udah tadi kita bicarakan seperti itu. Dan ketika jadi yang terjadi, tapi kok kita nggak mendapat keamanan. Jadi sebenarnya, nah itu tuh dikuasai oleh hegemoni ya, apa namanya, publik itu atau society bisa dibentuk oleh kekuatan yang manipulatif, juga oleh adat, juga oleh benturan-benturan gitu. Untuk bisa memenangkan publik gitu, maka cerita butuh inovasi. Dan tentu saja sebaliknya inovasi juga membutuhkan storytelling. Kita tahu misalnya sebenarnya idenya tuh kecil gitu, tapi katakanlah storytelling atau narasinya yang besar itu juga bagaimana cara bercerita atau menceritakan supaya sesuatu lebih tajam dan dalam atau lebih sharper dan membuatnya nanti tuh lebih shining, lebih gemilang gitu. Orang tuh, nah itu terkait dengan estetika. Misalnya tuh bagaimana kamera diposisikan, bagaimana kita berada di sebelah apa gitu. Dan dalam semua elemen-elemen yang teknis itu tadi gitu, di situ di belakangnya ada sebuah yaitu tadi kreator dan posisi gitu. Kita mau berada di mana? Apakah ketika saya memilih menjadi tadi apa namanya bukan mantan jurnalis, nggak pernah ada mantannya, seorang jurnalis yang katakanlah sedang hibernasi atau tidak aktif gitu, memposisikan diri ada di mana saya? Apakah ada di antara apa namanya mau mengerti kondisi Surya Paloh, ataukah saya nggak mau tahu. Saya sudah tahu bagaimana rasanya menjadi jurnalis, bagaimana kalau kita kritis sedikit akan langsung dioper menjadi HRD, padahal kelamar jadi akan ada terus di mana nih posisinya, terus nanti juga dalam perjalanan katanya bikin itu nggak 2 bulan 3 bulan, itu kayak setahun lebih ketika saya bikin di balik frekuensi, juga ketika saya bikin sejauh ku melangkah, tapi itu akan beda sekali gitu karena saya akan mulai masuk ke etika gitu dan bagaimana ketika aku mengambil apa namanya cerita tentang ini anak remaja. Umur mereka itu waktu saya kenal di bawah 18 tahun di Amerika, kalau apa namanya seorang masih berada di bawah 18 tahun itu namanya minor. Dalam artian mereka tidak dianggap sebagai seseorang yang punya otoritas untuk membuat keputusan penting, termasuk untuk apakah mereka boleh atau mau enggak untuk ikut dalam pembuatan film gitu. Tapi dia sekarang ibunya bercerai dan membawa dia di tempat bapak barunya tinggal. Dia orang Islam gitu. Mereka ini kompak banget. Nah, si Rival ini tuh emang anaknya cepet banget. Jadi kadang mereka itu apa ya, sama seperti remaja lainnya, sangat selalu ingin buru-buru gitu loh. Tapi masalahnya adalah, nah mata mereka itu adalah tongkat kan gitu. Nah, kenapa misalnya kalau saya memperlihatkan ini semua tadi, ini semua penuh dengan etika. Jadi Yael, ini yang pakai baju orange, dia selalu minta, Ucu, could you please, kalau kamu like on the record, dia bilang kasih tahu. Gitu. Karena kan aku nggak bisa melihat kamu ngambil atau enggak, so please when you are recording us, gitu, tell us about that, gitu, please. Jadi ya udah, aku kalau ada Yael, aku selalu akan bilang, Yael aku di sini, aku ambil gambar, gitu. Jadi kayak terus nanti aku kalau udah selesai ngambil, aku apa namanya akan bilang ya El tadi aku nggak ini loh nggak dihentikan dan kamu tahu kan dari depan aku nggak bilang oke, aku done gitu, nggak jadi cut kalau gitu kan. Jadi tuh setiap anak-anak ini memiliki kemauannya sendiri, kita harus accommodate itu gitu dan harus penuh dengan respect gitu. Dan si Rival yang tadi itu loh, dia pengen
kalau dia sendiri tanpa pendamping, kayak kan tadi kan yang membimbing mereka adalah suara dari Mbak Indah kan, ibunya Dea. Jadi kayak apa namanya, rival here is the way, misalnya bilang begitu. Nah, dia pelan-pelan akan mengikuti dan akan mendengar lagi, cari-cari suara di antara banyak suara lain, suara getaran dari tongkat yang mereka bawa. Jadi pertama itu tentang bagaimana mereka masih di bawah umur, dan saya harus selalu ada orang tuanya di sana. Jadi kalau kita jadi syuting dengan orang dengan disabilitas, harus udah siap. Sebenarnya tuh biaya produksinya juga harus agak lebih banyak gitu. Nah, anyhow, kita lihat aja trailernya dulu yuk tentang ini, karena kita akan bicara tentang etika sedikit. Oke. Ini trailer di Sejauh Ku Melangkah ya. Voice message. Double tap and slide up to lock recording. Selamat pagi Salsa, apa kabar? Tadi pagi aku nyetir sama temen aku. Hai Dea, Dea kapan main kesini liburan? Dua teman masa kecil yang kini beranjak remaja, Andrea dan Salsabila. Aku punya sahabat kecil. Dulu aku satu TK di TK Lebak Bulus. Hidup dengan kebutaannya masing-masing di dua tempat yang berbeda. Masa depan adalah peluang yang terbuka. Amerika dan Indonesia. Kadang-kadang bisa terasa sangat menakutkan karena kamu tidak tahu apa yang mau kamu lakukan. Keduanya berbagi harapan yang sama akan masa depan. Yang terpenting adalah kamu terus berjuang mewujudkannya, apapun hasilnya nanti. Tapi dengan deskripsi audio dan closed captions. Oke. Nah, itu adalah hal yang lain lagi. Dan bagaimana kita put the respect untuk teman-teman yang kita ceritanya kita pakai, ceritanya kita pakai untuk mengadvokasi gitu. Saya juga mau nonton dong gitu. Sebenarnya ini adalah film pertama saya yang dikasih audio description sama closed caption. Dan itu pun juga harus nunggu beberapa bulan, hampir setahun, karena saya nggak punya uang gitu untuk memberikan audio description sama closed caption. Nah, ketika ada katakanlah 7 orang teman non-disabilitas nonton, dan ada 2 orang atau 3 orang yang nonton, jadi 10 penonton, tapi ada 3 orang, katakanlah yang satu tuli, yang 2 buta, gitu ya, yang teman disabilitas itu, maka mereka pun harus kita penuhi kebutuhannya, yaitu tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Karena saya kalau bikin sesuatu tuh kayak tadi pertama itu tuntutannya adalah apa? Saya tuh pengen koeksisten gitu dengan para laki-laki atau dengan hegemoni patriarki ya gitu. Abis susah banget ya jadi perempuan, lo harus kawin jangan tua-tua gitu. Ntar nggak ada yang mau gitu. Laki-laki kayaknya santai-santai aja gitu kan. Terus menjadi janda tuh kalau perempuan tuh janda gatel, laki-laki kayaknya nggak ada gitu. Maksudnya tuh sama. Saya pengen setara, teman-teman yang disabilitas juga sama gitu. Mereka tuh pengen setara juga gitu. Tapi kan dunia difungsikan atau dijalankan dengan perspektif orang kayak kita ya, di perspektif orang able yang fungsi tubuhnya tuh semuanya ada gitu. Kalau mereka ada yang fungsi tubuhnya nggak bisa lihat, terus fungsi tubuhnya nggak bisa dengar. Saya nggak bilang cacat, biasanya menghindari kalimat itu. Jadi bagaimana supaya mereka dapat akses dengan ketontonan yang terkait dengan isu mereka gitu, yang bisa, karena mereka juga bisa mengadvokasi yang lain gitu. Kita berusaha mengadvokasi semua orang, dan mereka bisa mengadvokasi teman-temannya juga. Aku lihat loh gitu, anak-anak yang buta bisa nyupir loh. Kalau misalnya gitu, mereka tetap aja bilangnya aku lihat, meskipun mereka hanya sebenarnya mendengar gitu. Kita jadi karena ada interaksi dan ada intersection, kita tuh bisa mengalami dan juga bisa menjadi mereka dan bisa saling lihat gitu. Yang non disabilitas, ajaib melihat mereka kayak ngelihat alien. Sementara bagi orang yang disabilitas, ngelihat mereka dicuekin sama orang-orang non disabilitas itu udah biasa. Tapi ketika melihat mereka, ada ya yang mau, itu masih sesuatu yang baru bagi mereka. Bisa cerita sedikit mungkin yang bisa elaborasi seperti apa sih keberpihakan yang yang selama ini
diterapkan atau diinterpretasikan oleh Ucu sebagai seorang sutradara dokumenter seperti itu? Oke. Jangan khawatir untuk teman-teman yang misalnya ikut workshop kemarin di sini atau pengen bikin film gitu baru dan masih bingung. Semua itu ada prosesnya. Jadi katakanlah apalagi pemula, anggaplah itu bayi gitu. Babies always fall. Bayi itu selalu belajar jalan tuh kan jatuh gitu. Jangan dengerin orang. Misalnya aku dulu ketika pertama kali bikin film, ada orang yang bilang, dan dia produser terkenal, dia bilang, "You will not survive as filmmaker." Dia bilang kayak begitu, pakai kalimat bahasa Inggris. Hanya karena aku nggak punya background sebagai pembuat film. Aku jurnalis dan penulis gitu. Aku ngerti bagaimana cara mengcapture story dan bagaimana membawahi isu, tapi bagaimana membuat film gitu, aku nggak ngerti. Tapi gitu, seorang pembuat film, Mohsen Mahmalbaf yang sudah terkenal gitu, justru bilang, bikin film caranya gitu, kalau belum tahu dan belum bisa adalah dengan bikin film, sama dengan kalau mau menulis buku dengan menulis gitu. Apa-apa salah gitu, tapi kita mengerti apa yang kita maui. Jadi setidaknya itu satu, kalau menurut saya tipsnya nggak bodoh-bodoh banget gitu. Kedua, dalam artian jangan clueless gitu. Ketika kita punya ide terus kita bingung gitu, terus kita share aja ke temannya. Yang udah bingung tapi saya inisiatornya, terus tapi saya keras kepala gitu loh. Terus saya ambil gambar kan, saya kenal sama orang-orang itu, bukan dikenalin gitu, ambil gambar nih nggak apa-apa, oh monggo mbak ambil aja gitu. Juga ada prinsip ya, kalau di sini tuh, kalau di tempat lain, kalau di Indonesia ini kurang ketat sebenarnya harus didefinisikan. Jadi kalau ngambil gambar itu, kalau katakanlah ketika saya di Jerman, kalau ngambil gambar it's okay. Tapi kalau mempublikasikan, it's not okay tanpa orang yang di-capture itu tahu gitu. Jadi kita makanya harus ada release consent. Kalau di kita tuh kayaknya boleh ngambil gambar apa aja, kadang orang tuh sembarangan dinaikin segala macam gitu, kayak gitu-gitu ya. Paling sekarang mungkin ada UU ITE, kalau kita nggak suka sekali boleh kita sue orang itu, gugat gitu. Nah, saya ambil gambar, saya punya gambar itu, ketika saya ngobrol dan ketika saya presentasi, saya bilang saya punya 2 ide gitu kan. Saya punya 2 ide, tapi ada satu ide yang walaupun entah diterima atau tidak gitu, entah proposal saya ataupun tidak gitu, saya tetap akan bikin itu. Saya tetap akan bikin film ini karena bagi saya personal sekali. Kemudian para mentor yang lagi nyeleksi itu, jadi ceritanya itu udah tinggal kayak 8, terus 8 itu akan diambil 4. Dia bilang, mana yang pengen lo bikin walaupun kata lo nggak bakal nggak bakal diterima juga nggak akan kamu bikin gitu. Saya kasih lihat, mereka sama takjubnya seperti saya ketika melihat hal tersebut, terus mereka bilang, enggak, gua nggak boleh lo kan kamu kasih lihat lagi kepada kami hasil risetmu, tapi mari kita bikin yang ini saja gitu. Jadi setelah itu saya berangkat lagi untuk riset, dan saya nggak tahu juga saya harus punya narasumber siapa, tapi saya udah punya modal. Saya akan, kalau saya bikin tentang hal ini gitu, saya udah dapat produksi nih, udah dapat budget produksi gitu kan. Waktu itu seperti itu. Jadi saya akan bikin film karena saya pengen selalu berkarya. Kan berkarya itu kan susah ya, nyari uangnya susah, nyari support systemnya susah gitu. Nah itu sebenarnya ketika kita masih younger atau awal-awal bikin, semua kesulitan itu adalah baru katakanlah rangkaian pertama sebelum kesulitan yang lain-lainnya. Tapi akan kelihatan kok, akan ada pohon yang terus berdiri dalam artian seperti itu di antara pohon-pohon yang tumbang di antara badai. Ketika ke sana ya udah, pas nyampe di situ pasti saya pakai bukan orang LSM lagi, tapi langsung di sana datangin satu-satu, Mbak saya bikin pembuat film dokumenter, saya pengen bikin gitu, sabar aja. Terus ada yang mau, Mbak Mira dulu yang paling pertama, tapi Mbak Mira gayanya udah kayak saya juga belum bisa nanya kenapa Mbak mau, belum gitu. Biasanya saya adalah sutradara yang di tengah jalan akan nanya, kenapa kamu mau ikut dalam proses saya? Apa motifnya dia? Saya udah ngasih tahu dengan jujur motif saya, dia akan ada waktunya, kayak biasanya saya kayak 3/4 syuting tuh, saya akan tanya, kenapa kamu mau gabung dengan film saya? Hanya untuk pengen tahu aja gitu. Nah,
si Mbak Mira ada motifnya itu pengen agak sedikit terkenal gitulah, pokoknya ada sebut, tapi juga nggak apa-apa, wong saya nggak ada apa, ada kayak gitulah, biasa kan. Jadi kayak agak sedikit idola gitu di antara apa mbak-mbak di situ pelanggannya, dan agak sedikit pengen terkenal. Nah, ketika saya lagi ambil gambar riset, tapi saya bilang saya lagi riset ya Mbak, gitu. Kita lihat nanti. Ketika saya lagi ngambil gambar riset di depan di rumahnya Mira, di depan rumah Mira ada ibu-ibu dengan anak kecil mecah batu. Terus halo gitu, boleh ambil gambarnya Kak? Oh boleh, ya udah ambil gambar, udah si ibu itu diambil, Mira diambil, orang-orang perempuan lain diambil, yang kita dengar gitu. Kata Mira, itu semua mbak-mbak di Bolo juga gitu. Pas sore hari ikut Mira lagi ke situ, ke Gunung Bolo, taunya disapa sama mbak yang tadi sama anak itu. Mbak, wis lali ya, Mbak udah lupa ya, saya kan tadi di depan rumahnya Mira gitu. Oh gitu ya gitu. Saya pengen develop story, masih develop story. Mira ini belum puas nih. Saya boleh main nggak gitu? Oh boleh Mbak, boleh. Kok saya disapa? Kok saya iya, saya lihat Mbak ambil gambar gitu ya. Mau ikut ini juga ya? Saya boleh lihat nggak? Oh boleh. Ketika saya ke rumah dia lah, dia bilang, saya lihat dia anaknya 6, dia pagi-pagi pecah batu, dan betapa sulitnya dia badannya kayak tukang tinju gitu loh, gemuk gitu kan, dia nggak peduli tubuhnya. Terus lulusan SS ya ngobrol-ngobrol, saya bilang enggak, kayaknya ini tokoh utama saya, kayaknya Mbak Nur tokoh utama saya, kayaknya Mbak Nur. Jadi siap-siaplah terhadap surprise itu. Maksudnya tuh kita kadang nggak ngerti apa yang disediakan di depan. Jangan terlalu bikin ketat di depan, jangan. Itu sebenarnya tantangan kita. Nah, ketika kita udah wah ini yang ingin aku representasikan, perempuan gitu dengan kemiskinan, dengan keterbatasan terhadap akses pendidikan gitu, dengan seluruh obstacle atau kesulitan hidupnya, masih ingin yang terbaik untuk dirinya. Apakah itu terbaik untuk dirinya? Yang dimaksud dengan dirinya adalah regeneration-nya, yaitu untuk anaknya. Dia nggak masalah, dia orang Islam, anaknya sekolah di Petra, nggak masalah Mbak Ucu anak saya jadi Kristen, nggak apa-apa. Dia orang yang beda dengan saya. Jadi meskipun terlihat semacam dia kelihatannya wong deso gitu, mungkin orang bisa underestimate dia bodoh, tapi dia punya kedalaman pikiran, dia punya cara berpikir yang jernih. Dan saya kalau kiwiran itu kamu punya pendamping, tapi dia kayak mucikari gitu, dia ngejualin kamu, saya enggak mau, kalau punya kiwiran uang saya habis, saya mah hidup buat anak-anak aja, like this is the mother that I want to support, gitu loh Andari waktu itu. Jadi buatlah cerita ini, jadi saya juga pas terakhir tuh 3/4 film saya nanya, Mbak kenapa pengen masuk dalam film saya? Ini kan nggak dibayar ya, maksudnya kecuali ketika saya ngambil gambar, Mbak, malam ini nanti saya akan ngambil gambar gini-gini, boleh nggak aku pakai kayak 2 jam atau 3 jam, baru kita kompensasi dia gitu uangnya. Saya juga aturan paling pertama di dokumenter tidak ada bayaran, itu juga paling penting. Saya nggak tahu, saya dengar-dengar banyak dokumenter kalau misalnya kayak itu adalah production house besar kayak di Hollywood atau saya nggak tahu juga di Netflix, itu pakai kontrak biasanya dan itu dibayar. Itu juga nggak apa-apa kalau menurut saya, tapi yang paling utama adalah jangan sampai jangan sampai membuat mereka jadi berakting dan hal yang itu hilang. Tapi kalau dalam artian membayar untuk mengkompensasi itu memang harus ya, orang bekerja gitu, dan kalau lebih bagus lagi kalau kita bisa share keuntungan kalau misalnya memang itu suatu hari memang ada yang secara ekonomi itu diuntungkan. Kalau film saya kebanyakan film pendidikan. Jadi ketika saya tanya ke Mbak Nur, kenapa Mbak? Dia bilang, aku tuh Mbak, kan hidupku nggak ngerti ya gitu. Aku sendiri nggak tahu punya penyakit apa, tapi sejauh ini aku nggak punya penyakit. Aku nggak ngerti, tapi anak-anak ini akan terus hidup. Aku mau supaya ada yang ngelihat aku, bisa bantu anak-anak gitu. Jadi dia poinnya adalah ceritanya dia tuh terekspos, dan orang mengerti dia struggling, dia bisa menerangkan saya tuh gitu menjadi PSK bukan kemauan saya gitu. Ada bagian dari dirinya juga yang mau, dan ada bagian dari dia yang kayak ayo Mbak Ucu, ayo kayak saya nggak mau banget kalau sekarang itu, kalau yang sedang terkenal ada disebut dengan white savior,
orang-orang kulit putih merasa mereka adalah penyelamat gitu, atau saya takut ya kayak orang kelas menengah itu merasa di Jakarta gitu sok pengen jadi penolong, saya nggak bilang apa namanya dia ayo kita bersama-sama, jadi tapi ayo kita bareng empowering atau memperkuat hak perempuan, terus dia setuju dan dia mau gitu, itulah saya klop dengan dia tuh di situ. Jadi tidak pernah ada masalah dengan seluruh narasumber saya kebanyakan, tidak pernah, karena kami sangat kuat. Oke, wow, pengalamannya Jeng Ucu memang seperti ini. Jadi kayak kita bernostalgia lagi ya Jeng ya, cerita di masa-masa riset gitu tentang dokumenter. Ini kayaknya sudah ada satu pertanyaan ya dari ada dua, wah mantap. Ada dua pertanyaan nih. Ini dari Wahyu Inayatullah. Bagaimana cara Mbak Ucu melatih intuisi atau sense untuk menemukan ide dari kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan yang susah ketika kita belum terlatih gitu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya tuh segala hal itu bisa dilatih atau bisa di-training. Paling pertama sebenarnya caranya adalah dengan bagaimana sih cara menjadi peka, kan kita nggak ngerti ya gitu. Paling kan bisa macam-macam. Misal pengaruh lingkungan, katakanlah ada yang misal nih ya gitu, ada yang ibunya katakanlah sakit, sehingga dia harus selalu berada di posisi yang memperhatikan seseorang. Itu jangan salah ya gitu, semua kondisi yang terlihat tidak beruntung, kalau kita bisa mengambil mengekstraksi hal positifnya, itu bisa jadi menguntungkan, menjadi tempat berlatih yang baik. Tapi katakanlah yang paling susah adalah katakanlah ini aku kebayang sih kalau misalnya kayak kenapa katakanlah orang-orang kaya agak susah untuk memiliki sensitivitas. Dan mereka kan maunya mengembangkan bisnis untuk memperkaya mereka lagi, karena mungkin di situ mereka bisa berkembang. Tapi itu juga terlalu stereotip. Kita jangan punya pola pikir seperti itu, tapi itu katakanlah salah satu contoh gitu. Nah, kita bagaimana? Ini kita kelas menengah, katakanlah jarang melihat-lihat ke bawah, jarang bersentuhan dengan orang-orang lain. Maka mulailah biasakan atau latihlah kita gitu untuk bertemu dengan lebih banyak orang. Di tempat saya tinggal sekarang gitu di Amerika, di Washington DC, lebih beruntung karena diverse. Jadi saya ketika di Indonesia, saya harus jujur gitu, saya anak pesantren gitu, keluarga saya orang Muslim gitu, saya sendiri juga Islam gitu, walaupun menjalankan ritual tidak terlalu taat, maksudnya tuh saya lebih percaya spiritual, embrace spirituality dari Islam itu sendiri gitu, dan humanisme ya gitu, daripada praktek-praktek ritualnya. Tapi katakanlah ketika di Indonesia karena Islam sangat majority gitu dan menjadi kekuatan yang menghegemoni, seolah bisa menekan orang gitu kan, orang yang lain yang bukan non Islam, gereja nggak boleh dibikin, katakanlah seperti itu ya, Ahmadiyah gitu kan nggak boleh ada, katakanlah seperti itu. Itu kita kan itu bukan Islam saya gitu, itu that's other Islam. Aku Islam tapi aku mengasihi semua kok gitu. Maksud saya tuh gitu ya. Jadi suka sebel dengan orang-orang Islam di Indonesia yang suka lebay gitu kan. Terus dari itu baliknya seolah paling mengerti Al-Qur'an gitu kan. Di sini justru di Amerika saya merasa kepekaan terhadap Islam saya justru naik kembali. Karena di sini orang Islam itu minoritas. Dan pernah di suatu ketika saat Trump masih, kebetulan saya tiba di Amerika tahun 2016 akhir, dan kemudian Trump 2017 bulan Januari dilantik. Sejak saat itu ada yang dikenal dengan Islam Muslim Travel Ban Country. Jadi ada 7 negara Islam yang di travel sama dia, yang di ban sama dia. Jadi dan orang-orang Islam itu gitu yang melindungi siapa? Jadi dikejar-kejar sama ICE, sama orang imigrasi, terutama kalau dia adalah undocumented atau nggak punya dokumen paspor. Yang melindungi itu adalah orang-orang gereja. Dan itu gereja di sekitar, bukan neighborhood saya, tapi nggak jauh dari sekitar saya gitu.
Dan daerah gereja itu udah ada undang-undangnya, itu daerah aman. Polisi, orang-orang ICE tidak boleh mengejar mereka. Disitulah orang-orang Islam disembunyikan, kayak gitu. Dan orang-orang Islam di sini juga kalau banyak sih yang yang kayak hey, ketika dia tahu misalnya kayak you're from Indonesia, are you Muslim? Aku bilang iya gitu. Where is your mosque? Dia bilang, oh aku bilang aku bukan Islam yang ke masjid. Aku bilang gitu. Saya lebih banyak embrace spirituality aja, dan saya bisa lakuin ibadah di mana aja juga. Oh, ada juga yang kayak gitu. Oh, no worry gitu. Kamu masih muda, kamu bisa lebih rajin beribadah nanti. Ada yang kayak begitu. Tapi maksudku ada juga yang yang menjadi begitu sensitif, dan pada akhirnya terjadi kolaborasi antar agama yang saya lihat di bawah betulan terjadi di realitas. Jadi yang pengen saya bilang dengan hal ini adalah diversity atau keberagaman itu membuat kita jadi lebih bisa memandang banyak hal dari perspektif yang berbeda. Itu lebih diuntungkan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, maaf kalau misalnya saya mempergunakan banyak kayak bertele-tele gitu, tapi semoga bisa dipahami. Semoga juga tidak terlalu sensitif ketika bicara hal ini di Indonesia gitu, karena ini bicara tentang realitas. Bagi saya, setelah kita kayak memahami diversity atau keberagaman, 3 hal yang selalu saya pakai, dan saya sering diskusikan ini dengan Andari gitu, dengan teman-teman dengan cara yang berbeda, tapi kurang lebih 3 hal. 1, honest, jujur gitu. Kedua, fearless, be fearless, jangan takut, nggak usah takut. Kita nggak bikin salah, kalau kita belum terkait dengan suatu isu gitu, apa yang keberpihakan, misalnya katakanlah dari isu yang sensitif ya, ada orang Ahmadiyah di situ, terus ada tapi saya takut sama yang lain, tapi kok saya pengen nolongin dia ya, tapi kalau saya berkolaborasi sama dia, atau saya pengen pinjemin kamera, gimana rasanya jadi orang Ahmadiyah dalam ketakutan, padahal ini orang Islam sendiri, atau gimana ya? Be fearless, kita tuh bukan kriminal. Be fearless, kedua jujur, honest, kedua be fearless, terus ketiga independent gitu. Teruslah independent. Dan ketika terjadi hal-hal yang discomfort atau hal yang tidak membuat kita nyaman, kayak misalnya mungkin bagi teman-teman pemula nggak biasa kali ya membicarakan hal-hal yang jelek, seperti yang tadi saya membicarakan sisi lain dari agama kita gitu. Mungkin akan nggak nyaman, ini apaan sih, ngomongin apa sih, gue bukan kayak begitu gitu. The discomfort gitu, hal yang tidak nyaman itu kadang mengusik kita dan membuat kita bertanya lebih dalam. Nah, itu salah satu cara untuk membuat kita menjadi sensitif dan peka. Sebenarnya ketidaknyamanan itu bisa membuat kita bertanya-tanya. Jadi kurang lebih itulah beberapa yang bisa saya share berdasarkan pengalaman personal saya. Jangan takut, jujur, selalu independen dalam cara berpikir, dan tantanglah discomfort. Ketidaknyamanan ditantang aja gitu. Nanti kita akan pelan-pelan belajar memeluk itu dan menjadi bagian dari kita seiring waktu. Thank you. Oke. Bagaimana Wahyu, apakah masih ada di sini? Bagaimana ininya? Ada yang perlu ditanya lagi? Semoga ini ya, semoga sudah cukup. Sudah sangat. Oke. Mbak Ucu. Sudah sangat menjawab. Ya. Makasih, terima kasih Mbak Ucu. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi dari Labibah dan Destian Umayyah. Halo Labibah, saya bacakan dulu mungkin ya. Bagaimanakah cara membangkitkan rasa peka ketika sedang penelitian di lapangan? Tentang riset nih, Jeng. Tadi Jeng Ucu sudah ngobrol soal riset di makam tadi. Jadi yang pertama itu tadi, kalau lagi riset itu namanya kan kita sebutnya, teman-teman udah tahu kan, itu praproduksi. Jadi nggak apa-apa, itu masih berubah, nggak masalah biasanya. Yang paling bikin susah itu sebenarnya itu mengatur diri. Jadi kadang kapan ini harus selesainya ya, kapan saya berhenti ya gitu. Terus suka tersesat, kebanyakan info. Jadi kayak kebanyakan terlalu banyak yang kita dapat, susah memilah. Tapi itu bukan pertanyaannya kan? Pertanyaannya, maaf ini saya kok nggak nyala komputer. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk lebih peka sehingga mendapatkan itu yang lebih dalam gitu. Nah, jangan lupa ketika riset bolak-balik ya. Jadi selesai riset, balik lagi.
periksa question list kita. Gitu. Ini belum. Terus kok dengan jawabannya begini ya. Menarik gitu. Kalau masih tertarik dengan dia tapi belum selesai, minta waktu lagi. Caranya kalau misalnya nggak mau dia dalam keadaan yang sama lagi gitu, diajak cara yang lain. Jangan nggak masalah nggak pakai kamera. Mbak, kamu mau kemana hari ini? Aku mau nyuci atau mau apa gitu. Aku baru datang nggak jam segitu gitu. Aku bawain kamu apa gitu. Atau kalau nggak, aku bisa aku bantu nggak? Atau kalau kamu ada anak-anakmu bisa aku temenin deh gitu. Mbak biar nyuci. Kayak gitu. Ngobrol-ngobrol informal. Biasanya kayak begitu. Itu tuh kalau informal gitu, terus nggak ada kamera gitu. Kan belum ini toh, belum belum memutuskan kan apakah cerita dia akan dipakai atau kalaupun akan dipakai cerita yang bagian mananya yang akan difokuskan gitu. Explore lah dengan berbagai macam cara. Pernah direkam langsung untuk nguji dia kan, misalnya dia di bawah kamera gimana, jujur enggak atau agak overacting atau kayak segala macam. Dengerin dia dari hati ke hati, dengerin dia ketika dia menjadi dirinya yang biasa dalam keseharian gitu. Itu tuh spektrumnya akan beda-beda. Ketika dia formal di depan kamera atau ketika kita udah menjadi sahabatnya gitu. Itulah jadi pelan-pelan dalam percakapan atau cara bercakap atau bagaimana cara kita menggali dan sebenarnya juga bagaimana cara kita meng-approach gitu kan. Itu tuh akan terjalin dengan sendirinya sesuatu yang tidak bisa dilihat gitu. Tetapi itu akan sangat membuat kita mudah untuk menggali kepekaan kita, juga menggali cerita, juga menggali koneksi. Jadi dia akan terkonek dengan kita gitu. Kita akan tahu bagaimana koneksi kita ke dia gitu. Dan informasi apa yang casual ya, bukan yang lebih normal atau biasa daripada yang formal, yang depan kamera gitu. Nanti kan nggak apa-apa. Lebih sering datang itu juga hal yang lain lagi gitu, with or without kamera itu juga penting gitu, ngobrol dengan tetangga karena itu juga bikin pusing, tetangganya kok bilang begini, dia bilang begitu. Itu saya pernah menjadi supervisor untuk project change namanya Kalyana Sirania Dinata di Sumbawa. Kok tetangganya bilang begini, tetangga yang ini bilang begitu, sementara si sutradara itu udah yakin banget bahwasannya si ibu itu akan jadi narasumber saya, itu kagum, udah diliputi kekaguman yang segala macam. Ya kita bilang, saya dengar ini, saya dengar itu, aku percaya pada visimu sebagai sutradara gitu. Tapi coba gali juga tetangga-tetangganya, pendapat-pendapat yang lain, karena menarik juga, maksudnya kita tidak sedang membuat cerita tentang hero, kita tidak membuat seseorang untuk menjadi pahlawan atau kita lagi bikin profil, enggak. Kita sedang membuat suatu kehidupan yang akan beresonansi untuk kita sendiri gitu ke depannya. Karena kalau kita salah-salah atau kita katakanlah memberikan kamera atau panggung terhadap orang yang sebenarnya salah gitu, kita sendiri juga nanti akan backlash atau backfire gitu. Kita kan pengen kita bangga dan bermartabat gitu loh. Kalau ini filmku gitu. Loh, kok tiba-tiba udah difilmin, kalau misalnya politisi busuk gitu, udah difilmin saat ini kayak waktu itu dia bagus-bagus, tiba-tiba loh kok udah jadi kayak begitu dia, aduh gue malu, nyesel deh gue. Itulah kurang lebihnya seperti itu sih untuk mengasah kepekaan ketika lagi riset. Itu salah satu aja. Pertanyaan lain. Pertanyaan lainnya dari Destian Umah Budaya Kaujon dari Serang ini Jeng ya. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya. Nah, apa nih Mbak yang menjadi inspirasi Mbak Ucu membuat film dokumenter? Kenapa sih memilihnya mediumnya dokumenter? Sorry, teman yang tanya, Destian, ini bikin dokumenter juga nggak? Lagi ini mungkin. Good. Oke. Bikin dokumenter. Oke, makasih ya informasinya. Semua orang tuh punya motif yang beda-beda. Jadi saya tuh kan diceritain sama Andari tadi profilnya adalah aku tuh lebih dulu udah nulis sejak kelas lagi nulis diary dari di pesantren dari waktu dari SMP. Tapi aku tuh mulai nulis yang dipublikasi sejak semester 6 ketika kuliah di UIN Jakarta sekarang, kalau dulu IAIN ya. Nah, aku ngerti how to compose a story.
Jadi bagaimana cara bikin baik itu artikel juga sama, depannya seperti apa gitu kan, yang paling penting kita mengerti dulu bagaimana cara bercerita gitu. Kita pengen deliver apa yang ingin kita ceritakan. Sebenarnya itu dulu kan, itu sama. Kemudian pemilihan medium. Sebelum jadi pembuat film, saya terlebih dulu nulis. Saya lebih dulu mereportage, jadi wartawan. Yang saya pahami kemudian berangsur-angsur ya kesadaran ini juga gitu, sampai nanti saya ceritain bagaimana kesadaran sekarang. Jadi dulu saya berpikir, ih gila ya gitu. Aku tuh jadi kontributor untuk majalah yang jadi watch untuk media di Indonesia, namanya Pantau. Jadi Pantau itu adalah media watch untuk media-media di Indonesia, termasuk dia watch untuk Tempo, dia kayak gitu-gitu loh. Terus punya wartawan, punya kontributor-kontributor lepas yang dibayar per liputan. Saya ikutan bikin tentang DNR, dulu ada majalah namanya DNR. Ketika 98, sebelum 98, Tempo kan diberedar tahun 94, ada DNR tuh. Ketika 98 selesai gitu, DNR hilang, Tempo muncul lagi. Jadi kurang lebih kayak jadi martir lah gitu si DNR ini gitu. Nah, jadi tuh ketika kita sudah mengerti apa yang ingin kita tulis, apa yang ingin kita ceritakan ke orang, itu telling sebenarnya sama ya, ada cerita, ada narasi, ada naratif gitu, ada story. Kita pengen tell it to people dan retelling gitu, menceritakan kembali gitu kan, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian gitu kita mau pilih medianya apa? Karena saya pikir waktu setelah jadi jurnal, jadi kontributor seperti itu, ketika nulis kolom dan artikel seperti itu terbatasi. Ketika saya jadi jurnalis di kantor berita Radio 68H, tempat formal saya cari makan, digaji bulanan gitu, sama terbatasi. Jadi kayak terbatas gitu. Saya pikir, aduh gila, ini aku liputan kayaknya kaya banget ketika di lapangan, terus aku nulis kan gitu. Ketika udah masuk ke redaksi, diedit lagi sama editor. Kata editor, enggak, paling lama lo hanya bisa siaran 3 menit. 3 menit itu adalah 1 halaman setengah, dia bilang kayak begitu. Wah, apa yang saya dapat di lapangan, ke reduce hilang banyak dengan apa yang saya dapat didengarkan pada akhirnya ke penonton. Jadi banyak sekali proses-proses yang saya pikir saya nggak puas, gitu, terbatasi, merasa nggak bebas, kebebasannya hilang. Gitu. Ketemulah dengan audio visual. Saya pikir, wah ini asik juga nih gitu. Bisa melakukan hal seperti itu. Dulu di SCTV ada potret, sebelum ada Dandi lah pokoknya, dan Dandi juga di SCTV. Jadi ada potret sama siapa ya, Wibisono siapa ya, Andari? Itu loh. Yang potret SCTV. Wibisono. Nggak tahu, lupa. Iya. Terus habis itu udah tuh ya, saya pikir wah ini audiovisual ini menarik gitu, karena seolah-olah gitu kita itu setidaknya ada suatu pandangan, ada suatu mata, ada suatu lensa yang datang ke situ. Saya ngerti juga tentang durasi, bagaimana durasi ini membatasi gitu. Tetapi setidaknya itu saya ngerti juga belakangan, maksudnya ketika udah dalam berproses saya ngerti every cut is a lie. Ada kalimat gitu dalam editing. Setiap cut is a lie, sebenarnya kayak begitu. Tapi setidaknya setiap helai-lai itu, setiap kebohongan itu yang disebut dengan kebohongan itu ada kejujuran, yaitu kan nggak mungkin di blur-blurring atau kita ganti itu, kan nggak bisa. Sekarang bagaimana ingin menceritakannya kembali aja gitu kan. Jadi saya pikir wah ini media yang tepat untuk mengajak orang melihat bareng gitu kan. Jadi kalau kita nggak harus nge-cut juga bisa, ada sinema verite, silahkan tuh panjang bodoh, tapi siapa yang mau lihat gitu kan. Kalau sekali syuting aja ngambil gambar kita bisa 1 jam penuh, siapa yang mau ngeliatin rough cut, siapa kalau nggak ada ceritanya kayak gitu. Nah itulah saya tuh yakin, oh oke. Dalam perjalanannya saya bilang ini kayaknya kepanjangan dari jurnalisme gitu. Tapi dalam proses ternyata bukan. Yang saya pahami sekarang dari dokumenter, terlepas dari seluruh teori-teori di kelas gitu, yang katanya itu adalah arsip, adanya kenyataan yang didokumenkan, yang apalah, bagi saya saat ini gitu, yang membuat saya tertarik dan ingin bergelut serta senang di dokumenter adalah satu, in documentary kita convey information, tetap menyampaikan informasi. Kedua, itu tuh delivering emosi gitu. Ada emosinya, emosi yang kita dapatkan di lapangan itu tidak hilang,
bahkan kita mengajak orang untuk bersama-sama merasakan emosi ini, ada pelibatan yang tadi itu. Jadi lewat apa? Kita ingat ya teman-teman, sebenarnya apa itu story? Itu kan cerita gitu. When you tell a story, ketika kita menceritakan suatu kisah, you make a connection. Kita tuh bikin suatu hubungan dengan orang lain, dengan pembaca kita, dengan penonton kita, dengan pengawas kita. Dengan saat ini ketika saya bercerita dan menceritakan cerita saya gitu, we make a connection. Mungkin kita akan lupa, mungkin kita akan ingat gitu, tapi we make a connection. Once you tell a story, you make a connection. Itu sebenarnya. Di situ tuh koneksinya apa? Kalau kita bisa memasukkan emosi, akan lebih dalam lagi. Setidaknya tuh kalau kita masih ingat suatu cerita dalam 2 hari gitu, di antara banyak banget ribuan image sekarang, itu hebat banget. Jadi kurang lebih yang tadi itu conveying conveying information, delivering emotion atau dibalik. Terus yang ketiga adalah ini yang paling penting adalah reveal human insight. Bagaimana cara kita melihat manusia, memperlihatkan bagaimana ada hal yang baru dari cara kita melihat insight, dari cara kita memandang atau cara kita melihat kemanusiaan atau melihat sesuatu yang terkait dengan kita sebagai manusia gitu. Makanya tadi itu ya. Kalau tadi Andari memulai dengan saya sebagai perempuan, saya sebagai person dulu ya. Saya dulu tuh nggak ngerti kalau saya perempuan, ketika saya lahir saya pikir sama aja sama kakak saya gitu, yang cowok. Tapi kok kakak saya boleh loh ikutan camping, lah saya nggak boleh dulu. Kakak saya tuh SMP kelas 3 udah boleh ikutan camping. Saya bilang, Mama aku mau dong gitu. Kamu kan perempuan. Oh buset gitu. Masih nggak ngerti juga tuh ketika saya SD. Oh perempuan tuh apa. Tapi ketika saya udah lebih tua, oh perempuan tuh nggak boleh gini. Oh perempuan tuh katanya begini. Oh perempuan tuh begitu. Jadi saya merasa dulu saya manusia dulu. Kemudian society yang ngasih tahu saya lu tuh perempuan gitu. Kemudian saya belajar apa itu menjadi perempuan. Kemudian saya belajar apa yang menjadi perempuan yang saya inginkan. Saya menjadi perempuan yang saya inginkan. Saya perempuan, tapi kemudian saya belajar, saya bilang saya manusia gitu. Kita ini setara. Yang tadi itu human reveal insight. Jadi 3 faktor itu sih yang membuat saya merasa kayak oke, ini media ini masih sangat yang tepat untuk saya saat ini. Walaupun sekarang juga udah sangat lebih terbuka lagi ya, ada hybrid. Jadi bisa kita gabung antara dokumenter dengan fiksi. Jadi kemungkinan untuk mengeksplor gaya cerita, gaya bahasa, narasi gitu. Storytelling itu lebih terbuka lagi, jangan takut. Jadi katakanlah jangan dia mah kampanye banget pamflet gitu. Katakanlah film-film Dandi pamflet. Aduh film-filmnya katakanlah misalnya teman-teman nanti ketemu ya filmnya yang si Udin, wah indah. Fairy tale. Terus katakanlah ada lagi filmnya yang lain. Wah gitu, dia mah observasi ini. Jangan. Itu cuma cara bahasa aja. Maksudnya tuh akan tiba masanya nanti gitu. Itu tuh justru kekayaan. Kita boleh milih apa aja. Bukannya saling menghakimi kayak jelek punya dia, gue nggak suka punya itu, dia kan begitu, nggak mau susah. Nggak, itu cuma pemilihan, itu keberagaman. Keberagaman itu yang tadi itu juga sama cara membuat kita peka yaitu dengan diversity, cara membuat kita kaya dalam bercerita diversity, cara membuat kita kaya sebagai seorang kreator juga dengan keberagaman. Coba yang ini, coba yang itu, coba yang itu, coba. Yaitu cuma jangan berhenti mencoba dan bereksplorasi. Itu aja sih. Ya, saya sepakat sama apa yang dikatakan oleh Ucu tadi ya, Mbak Ucu tadi ya. Jadi memang sih sebagai pembuat film pemula itu memang kita harus lebih banyak mendengarkan, bercerita, terutama kisah-kisah yang ada di sekeliling kita, membuka telinga, membuka mata, mencari tahu. Lalu selain itu tuh juga mungkin kita tuh juga harus lebih punya rasa, punya empati, mungkin lebih mendengarkan itu gitu, mendengarkan apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, masalah gaya tadi, kalau dalam dokumenter kan, kalau misalnya aku kan lagi ngajar dokumenter juga nih Jeng di kampus. Jadi ini teman-teman di kampus ini baru saya ajar soal pengertian awal, baru kemudian mungkin minggu depan akan soal bentuk-bentuk atau jenis-jenis yang misalnya kayak kalau di workshop kemarin itu ada kayak mode of documentary, jadi kayak modenya itu seperti apa, mau yang
observasional kah, ekspositori kah, reflektif kah gitu. Ya semua itu sih mungkin bentuk-bentuk yang akhirnya menjadi varian dari dokumenter itu sendiri. Sebenarnya itu sebenarnya itu yang paling penting adalah bagaimana dokumenter itu bisa menyampaikan message, apa yang menjadi menjadi pesan dari si pembuat film dan seperti apa itu nanti diterima oleh penontonnya seperti itu. Nah, semakin sore kita kayaknya semakin banyak pertanyaan tuh kan, banyak banget. Mungkin yang ada lagi, oh ini satu lagi tentang masih soal riset, tentang narasumber. Apa perlu kita secara sadar membuat batasan dengan narasumber kita dalam riset? Apakah perlu ada batasan atau malah mungkin kita lebih lebur, kita sebagai orang seperti sponge gitu menyerap, atau mungkin kita juga satu saat kita harus ada kesadaran untuk membuat batasan. Nah, seperti apa itu Jeng kira-kira? Nah, berdasarkan pengalaman saya itu sangat tergantung dengan apa yang kita mau. Jadi paling pertama adalah kita harus tahu apa yang kita mau, gitu. Itu yang paling penting. Sama seperti saya selalu menyarankan siapapun itu kalau mau, kan kita kreator katanya ya, gitu, mau bikin sesuatu nih gitu, filmmaker atau YouTube content maker, semua pun juga gitu. Yang paling penting adalah satu, kemana kameranya, punya imajinasi, gitu. Di dalam imajinasi itu kita bisa membayangkan nanti akan seperti apa filmnya. Kita bisa membayangkan kita sendiri menyukainya, gitu. Kita bisa membayangkan kita sendiri akan muntah kalau memang itu yang ingin kita inginkan orang untuk nonton film itu nanti pengen muntah gitu. Aku tuh pengen bikin film supaya kalau orang nonton tentang hal ini yang atas ini muntah gitu. Go ahead, punya imajinasi. Tapi paling penting dalam imajinasi itu gitu, kita berarti kan tahu apa yang kita mau gitu. Jadi nanti itu kita bisa ngerti sendiri. Jadi tidak ada lah yang katanya ini kalau kata Mbak Ucu gini, nggak ada, jangan dengerin orang. Maksudku apa ya? Ada satu sisi gitu. Maaf kalau terdengar kontradiksi gitu. Don't listen to the people. People tuh akan bilang begini, akan bilang begitu, akan bilang begitu. Lo nggak bisa kayak aku tadi yang tadi saya ceritakan. Ketika saya pertama kali bikin Kematian di Jakarta dan saya mengharapkan ini produser besar namanya ini akan mensupport aku, ngasih encourage gitu, dia malah bilang, lu nggak bakal bisa lu nggak bakal bisa survive jadi filmmaker kayaknya. Hey, sekarang aku pernah satu meja dengan dia dan aku 3 kali bolak-balik panggung, karyaku dapat penghargaan di depan dia gitu. Look gitu. Aku masih di sini 15 tahun setelah lo bilang gue nggak bakal survive gitu. Dan gue di depan lo, project gue bolak-balik 3 kali menerima penghargaan di panggung dan project lo enggak satupun. Don't listen to people. Kalau misalnya kayak kamu nggak begini, harusnya begitu, jangan dengerin. Tapi juga gitu, dengerin kalau kita dengar kontradiksi ya, pelan-pelan akan belajar. Itu mah jam terbang. Jadi itu apa namanya, dengarkan semua gitu, tapi kita harus tahu apa yang kita mau, dan kita juga gitu, yang paling penting adalah you have to have imagination about what you want to do gitu. Kalau kita nggak punya imajinasi sama sekali, miskin kerontang gitu, lu keterlaluan gitu. Kamu keterlaluan. Ada sekarang apalagi udah ada internet, banyak sekali resource gitu. Apa namanya, sekarang ini banyak sekali referensi, cuma yang bisa mengarahkan aja. Dan satu hal, kelas-kelas seperti tempat kuliah, seperti apa namanya, metode workshop gitu, ikutlah gitu. Karena di situ nanti kita bukan hanya bertemu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, tapi kita juga akan bertemu dengan sesama fellow filmmaker, pembuat film yang seangkatan kita, seumuran kita, masih sama-sama struggling, masih sama-sama nggak ngerti, sama-sama bego, sama-sama pintar gitu. Nanti suatu hari cerita-cerita mereka yang justru akan kita ingat terus dan menjadi bagian dari perkembangan kita. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana dengan narasumber, haruskah dibatasi atau haruskah terbuka gitu? Kamu akan belajar sendiri. Kalau kamu tahu apa yang kamu maui, apa yang kita maui gitu. Sebenarnya itu sih
Dalam artian ketika kita bikin sesuatu, kita bukan kertas kosong abis gitu. Kita tuh pasti punya sesuatu kan, dan kita ngerti, pasti akan ngerti kok. Ini harus begini. Dan setiap pendekatan dalam setiap pembuatan film yang berbeda itu juga berbeda-beda. Itu permasalahannya. Kayaknya gitu. Jadi kalau ini bagian dari flexibility, bagian dari kelonggaran, bagian dari kreativitas. Pertanyaan itu akan bisa dijawab oleh diri sendiri berdasarkan jam terbang dan apa yang kita mau. Karena ada motivasi juga kan. Setiap orang ketika ingin memulai membuat film, dia pasti mulai dari motivasi. Sehingga ketika apa yang akan dia proyeksikan gitu, entah mengajak orang untuk bekerja sama, berkolaborasi, terus kemudian memilih narasumber yang tepat, bagaimana menjalin hubungan, itu juga nanti juga bakal terlihat gitu, seperti apa dengan learning by doing tadi, seperti itu ya kira-kira, Jeng. Tadi sudah sedikit, kalau nggak salah sudah sedikit ngomong soal survive ya. Ini ada nih pertanyaan lagi nih. Bagaimana Mbak Ucu survive dan konsisten dalam membuat film dokumenter? Apakah berdasarkan kecintaan atau memang ada motivasi yang luar biasa penting sehingga selalu dokumenter Jeng Ucu? Nah, apa ya, kalau duit nggak ada, jadi teman-teman kalau mudah-mudahan tercipta Kalau ekosistem motivasinya yang duit, sehat, ketawa ya Jeng. mudah-mudahan tercipta ekosistem yang sehat nanti ke depan. Ini emang tantangan bagi kita semua, tantangan bagi aku, bagi Andari, bagi teman-teman yang akan memulai gitu. Bagaimana kita membuat ekosistem dan sistem gitu, untuk supaya ke depan lebih bagus untuk teman-teman muda terutama gitu. Kalau untuk kita apalagi, jadi di Indonesia yang saya lihat kalau terkait dengan yang financial gitu ya, terkait bagaimana kita bisa survive nggak nih gitu untuk hal-hal gitu. Jadi itu agak gimana ya, agak riskan. Pengalaman saya sampai tua begini gitu, dari umur 28 tahun saya mulai kan termasuk terlambat ya, umur 28 tahun saya pikir saya jadi ini aja gitu, jadi pembuat bikin dokumenter aja gitu. Umur 28 tahun sampai sekarang umur 45, saya tuh kayak merasa apa namanya ya, apalagi kemarin waktu bikin Sejauh Ku Melangkah, nonton ya nanti ya, akan ada di filmnya diputar di Sumbawa Film Festival kata Andari. Apa namanya, umur 40 tahun saya baru belajar kamera. Jadi itu karena saya pada dasarnya adalah penulis, pada dasarnya saya tuh senang dengan ide dan gagasan gitu. Saya tahu ini kayaknya bisa, selalu hal kecil aja bisa dibikin story gitu. Saya punya tetangga orang Costa Rica, terus dia itu apa namanya, saya ketemu di jalan dan dia tuh dulunya tuh Mbak gitu. Saya sedikit aja sekilas ya. Terus ceritanya dia tuh ngoleksi, bukan Mbak apa namanya, Neni. Dia tuh ngoleksi foto-foto anak-anak yang dia asuh, dan udah nggak peduli kan orang-orang itu gitu. Dan dia sendirian, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya suami. Di depan apartemen dia, tetangga saya ini, depan apartemen kami itu ada senior living. Jadi panti jompo. Dan dia tinggal sendirian gitu di apartemen ini gitu, dengan setiap seminggu 3 kali pakai apa namanya, untuk seminggu 3 kali cuci darah gitu. Umur 80 mau 81, aku sampai this is a story kataku gitu ya. Aku cerita kecil gitu. Cuma aku apa namanya mau pindah dan agak takut kalau nggak kenal, takutnya kalau nggak kenal terus nggak begitu dekat, takutnya itu maunya bikin cerita yang apa namanya, yang memperkuat gitu, empowering, dan juga pengen voicing, memberikan suara gitu, merepresentasikan sesuatu, dirinya malah mengeksploitasi. Nah, jadi itu kalau tentang ekonomi lagi-lagi that's the story. Aku tahu dia punya story ya gitu. Dia punya, it is a story kalau bagi aku. Kecil juga story. Kalau tentang ekonomi katakanlah sampai sekarang ini kita harus terus-terusan berjuang nih teman-teman muda untuk bisa membuat sistem yang lebih oke untuk junior karir, mid karir, terus apa namanya senior karir gitu di bidang dokumenter. Karena terlihatnya banyak sekali yang apa namanya dokumenter ini
orang paling pertama bikin dulu, kemudian baru bikin fiksi gitu. Banyak kalau dari fiksi mau ke dokumenter, kayaknya tuh dielu-elukan, dari dokumenter ke fiksi itu udah bukan cerita. Semua kata-kata bikin film. Mas Garin, Riri Riza, Nia Dinata, siapa lagi, semua tuh bikin film si Angginon gitu. Itu apa namanya di Project Change, dia alumni di bawah saya. Itu apa namanya, semua tuh bikin dokumenter. But financially agak susah ya. Jadi kalau nganggap apakah saya cinta, kata Andari, saya pikir iya, saya selalu terpanggil. Dan saya apa namanya, saya selalu bilang saya bukan bullet for hire. Saya bukan apa namanya senjata sewaan. Saya bukan senapan sewaan. Saya jarang sekali mengerjakan proyek-proyek orang, kecuali yang satu value gitu. Terus saya apa namanya, kalau diminta sesuatu gitu, saya coba bikin gini, walaupun dia kan orang itu saya kenal gitu, saya akan naruh apa namanya, ini budget gue gitu. Jadi tapi kalau proyek saya selalu pakai 3, nggak apa-apa saya share di sini rahasia saya selalu pakai 3 budget. Wishful budget, budget yang selayaknya, yang harusnya kita punya, medieval budget, budget di tengah, dan terakhir itu militant budget. Budget ketika budget lain nggak ada, tapi saya pengen proyek saya jalan. Jadi ada proyek yang pengen saya pertahankan dan saya apa namanya harus with or without money, with or without support, gue harus bikin ini. Karena kalau nggak ada gue yang bikin, gitu, aku yang bikin, nggak akan ada yang bikin. Jadi untuk proyek-proyek itu saya selalu pakai setidaknya tuh diri saya sendiri lah, gitu. Ada aku gitu di situ. Jadi tapi kalau ketika dihargakan gitu, itu lo bikin berapa? Aku akan sebut the wishful budget. Katakanlah itu harusnya 400 juta. Kalau aku mengerjakan itu, katakanlah aku tanpa dibayar, aku tanpa apa, segala macam, cuma habis katakan 75 juta gitu. Tapi itu misalnya uangku, katakanlah gitu ya. Tapi itu seharusnya kalau aku dibayar, kalau kameraku dibayar oke, kalau semua ada lightingnya segala macam, itu tuh seharusnya katakanlah 500 atau seharusnya tuh aku akan sebut itu that's my budget. Jadi jangan anggap kita ini terkait finansial dulu ya, maksudku ini penting karena kalau tiba-tiba mau mundur, nggak ada duitnya, aku nggak, ya udah kalau emang carinya duit gitu agak susah gitu. Kecuali ya memang kita udah oke ekosistemnya kayak di Amerika atau kayak di Eropa. Tapi yang membuat kita survive sebenarnya ya itu lebih kayak apa ya? Apa yang terpanggil dari sini gitu. Apa yang terpanggil. Aku ketika bikin Sejauh Ku Melangkah kan lagi hibernate banget. Dari tahun 2013 aku bikin project, ada 3 project nggak jadi-jadi. Terus ke Amerika kan gitu, ke sini gitu. Berusaha mengerjakan itu nggak bisa-bisa gitu di sini tuh. Tiba-tiba tahun 2017 aku ketemu anak ini. Anak apa namanya, saya dikenalin sama temen dari Jakarta. Kamu mau ikut ini nggak? Apple picking, kata dia gitu. Mau ikut apple picking nggak? Ya udah, ayo ikutan. Tiba-tiba di apple picking itu ada satu teman dia bawa anaknya nggak bisa lihat. Tetapi ketika saya ngelihat dia, saya nggak pernah ngelihat dia kayak sebagai orang nggak bisa melihat. Saya ngelihat itu sebagai remaja biasa. Kok perasaannya beda ya dengan kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh saya kok ngeliat itu kasihan. Kalau ngeliat orang nggak bisa lihat gitu. Sebenarnya lagi saya yang salah. Karena kan kita selalu ada di perspektif namanya tuh ableism, able ya, disable. Jadi kalimat itu ada di perspektif orang yang biasa ngelihat, ada di perspektif orang yang punya tubuh yang utuh gitu. Jadi kalau kita nggak punya tubuh utuh kan, saya katakanlah kita buta gitu kan. Dia mau di Indonesia kayak mau di Amerika kayak sebenarnya kan sama aja, dia nggak bisa lihat gitu. Sebenarnya yang dipertanyakan aksesnya gimana, inklusif atau nggak inklusif gitu. Inklusivitasnya kan gitu. Dia bisa sekolah, ini kok enggak. Dia bisa tahu warna apa namanya jajaran genjang, ini kok segitiga dia nggak ngerti gitu loh. Sebenarnya kan inklusif karena saya biasa melihat sesuatu sebagai orang yang non disable gitu. Cara perspektif saya memandang juga kayak begitu. Seharusnya nggak usah dikasihani. Maksudnya tuh nggak usah kasihan sama anak-anak di Indonesia. Biasa aja ya, namanya juga orang lahir dalam tubuh yang nggak utuh gitu loh. Jadi gitu. Jadi waktu itu saya
terpesona katakanlah sama si Dea, lah ini anak oke banget, jadi dancing, nyanyi, ceria gitu. Aku bilang ini mah remaja biasa gitu. Jadi kan sebenarnya otak saya kan yang diskriminatif. Apa maksud kamu remaja biasa? Emang dia biasa kok gitu. Jadi kamu pengen bilang dia remaja buta gitu. Emang dia remaja biasa kok gitu. Karena aku punya pengalaman. Jadi kepalaku, bawah sadarku membandingkan pengalaman-pengalaman itu. Terpanggillah aku. Kupikir gila nih kalau di Indonesia anak-anaknya kayak begini gitu. Oke banget. Punya PD, punya segala macam gitu. Kemudian by proses aku mulai ngambil gambar, pelan-pelan tumbuh kesadaran kan. Biasanya katakanlah kita pengen mengubah, kalau di Indonesia kalau kayak begini oke juga. Tapi yang paling berubah pertama itu kita biasanya kalau kitanya sensitif atau kalau kitanya nggak berdasarkan proyek gitu kan. Aku kan nggak punya siapa sih, aku nggak ngerti itu akan dibikin apa. Tiba-tiba bulan Januari 2018, saya udah mulai bulan Oktober ngambil gambar, nggak tahu mau diapain. Dan saya nggak berpikir akan bisa bikin film lagi di Amerika karena mahal sekali. Dan memang itu terbukti. Jadi ketika saya bikin film, udahlah saya buntung, emang saya harus belajar kamera. Di sini $50 sejam. Itu yang non ICO ya, yang bukan yang certified camera person. Jadi katanya $50 sejam kali 8 jam udah $400. Belum biaya makannya, belum biaya transportnya, belum kalau tambahan overdue. Jadi tuh dari mana aku punya uang $500 sehari? Oh, gua aja nggak kerja di sini gitu. Ya udah, aku tahu aku punya seorang yang bisa menjadi buruh dan membantu diriku sendiri, yaitu aku. Jadi tuh dari dulu teman-teman, asal teman-teman tahu ya, sampai dari dulu tahun 2005 sampai sekarang, terutama di Indonesia, aku sebenarnya agak tahu maksudnya bikin film di Amerika nih, capek banget. Jadi tuh apa namanya? Kalau pembuat film di Indonesia gitu, kayak kalau kita punya ide, seolah-olah tuh kayak kita tanggung jawab untuk ide kita. Kita yang harus mewujudkannya. Jadi kita kalau punya ide, lo harus riset, harus menuliskannya, harus bikin proposalnya, harus cari duitnya, harus mewujudkannya, harus habis selesai itu harus mendistribusikannya, apply ke festival-festival, habis gitu harus cari penonton. Tapi ya saya di sini kok sampai sekarang. So ya, aku pikir kalau udah lebih dari 10 tahun, so this is my life. Udahlah kayak begitu. Aku mau kalau ditanya juga sekarang, Ucu what do you want gitu. Kamu maunya apa gitu. Ya, aku selalu bilang I want impact gitu. Kalau misalnya kalau dikasih pilihan appreciation atau kayak penghargaan menang di festival atau impact, misalnya itu dampak gitu. I want impact kayak gitu. Kalau kayak penghargaan itu gantian aja. Kadang kita bikin karya bagus, kadang kita bikin karya jelek gitu. Kadang kita diapresiasi banyak orang, banyak hadiah gitu, bergelimang sorotan media. Kadang kita sepi. That's normal. Apa namanya, roda aja. Tapi kalau impact gitu, dan jangan salah, apa yang kita bikin dengan konsisten itu juga memupuk kita. Jadi bukan memupuk kita dalam artian bukan hanya sebagai diri sendiri, tapi juga portofolio, terus reputasi gitu. Jadi orang kadang akan nunggu kalau si Ucu bikin yang kayak begini, nanti bikinnya kayak apa ya gitu. Nah itu artinya kita udah punya influence, walaupun bukan dalam artian sosial media. Pengikutnya berapa gitu, watchdog udah tinggi banget gitu, filmnya kan kayaknya gitu-gitu aja lah, semua orang juga bisa bikin bagus menurut saya. Kita harus merasa orang tuh mudah bikin film gitu, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan kualitasnya bertambah, jangan tidak sebenarnya tuh apa ya, yang bikin kita luka itu justru apa namanya, kadang orang-orang dekat ya yang ngatain film lu jelek, kalau ya udahlah, udah kalau jelek, nah juga baru belajar pahamin aja gitu. Itu aja sih kalau tentang survive ya udahlah, this is my life gitu. Aku lebih suka bikin impact sekarang, interested ya, tertarik untuk memperkuat apa ya namanya ya, katakanlah kalau memperkuat terdengannya heroik, fighting obscure, kalau kalimat itunya tuh yang aku pahami, sama-sama melawan kegelapan gitu loh. Kita ini kan warga harus punya hak untuk mendapatkan haknya. Jadi tapi masih remang-remang di Indonesia, apa-apa maunya digelap-gelapin. Dokumenter udah jadi jalan hidup, Jeng, itu. Kalau udah lebih dari 10 tahun, Jeng, itu udah jadi jalan hidup, Jeng. Nggak tahu jalan hidup apaan. Ya. Udah jadi jalan hidup, apa namanya, dia akan
dia akan bisa memberikan sejumlah keuntungan atau dia akan memberikan kebahagiaan. Nah, impact itu mungkin jadi bagian dari kebahagiaan, jadi mungkin itu udah jadi jalan hidup. Ya. Nah, nggak kerasa loh, ini sudah 17.45. Jadi mungkin karena kita juga telat mulai juga tadi ya. Ini juga mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin ya, saya buka karena mungkin kita juga asik banget, nggak kerasa banget ini waktunya. Ini dari Faiz Muhammad. Sore Mbak Ucu, apakah Mbak Ucu tetap menjalin komunikasi dengan narasumber-narasumber Mbak Ucu hingga saat ini? Dan seberapa pentingkah komunikasi itu buat pembuat dokumenter? Yang Mbak Nur yang saya dari tahun 2009 itu 2008 ya, nggak ada komunikasi lagi. Waktu itu sempat kayak 3 tahun setelah film selesai sampai 3 tahun setelah film selesai. Jadi kami pernah kayaknya ngasih dia handphone. Saya sendiri kan nggak punya uang karena produsernya si Kaliana Shira. Jadi saya memang tidak memiliki uang. Saya sendiri adalah katakanlah ingin berkarya terus difasilitasi gitu. Kita boleh pakai, itu adalah film kita gitu, copyright juga masih di mereka, tapi waktu saya sangat ingin sekali bikin sesuatu, pengen banget, aku pengen bikin tentang perempuan gitu, aku pengen bikin tentang Mbak ini gitu kan. Dan memang kalau dampaknya sih saya bisa lihat terutama yang katakanlah, jadi ada gini ya, susah untuk mengukur tentang dampak ini, terutama dampak untuk narasumber gitu kan. Katakanlah banyak yang sekarang kan pada bilang ya, lo bikin film tentang pahlawan atau bikin film tentang orang hilang gitu, orang hilangnya ketemu gitu, lo nya terkenal gitu. Atau katakanlah tentang kayak saya, lo bikin film tentang mbak-mbak yang susah gitu kan, mbak-mbaknya gimana gitu, udah masih kesusahan apa udah enggak sekarang, masih menjalin komunikasi apa enggak gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat etis ya gitu, yang sangat masuk akal sekali dipertanyakan. Ini permasalahannya adalah kami sudah mencoba, maksudnya tuh untuk terus berkomunikasi, tetapi entah kenapa handphonenya hilang, nomornya ganti segala macam. So yang bikin disconnect is not in my party, bukan dari pihak saya gitu, tapi dari pihak dia. Dan hidup kan terus berjalan ya gitu. Kita tuh katakanlah itu hanyalah salah satu dari persimpangan kita gitu, persinggahan kita. Katakanlah sama pacar aja gitu, ada pacar pertama ketika kita kuliah, terus ada pacar kedua gitu, terus ada sekarang suami gitu, nanti kamu bisa jadi ada mantan suami kayak gitu. So that's okay, namanya juga hidup gitu. Seberapa pentingkah komunikasi? Penting. Seberapa pentingkah kita menjalin komunikasi? Penting sekali. Tapi apakah kita harus membuat kita semua berhenti dan terus seperti itu? Enggak, semua orang juga mempunyai kehidupan masing-masing. Dia juga pasti ada lelahnya dan ingin pergi juga dari kita gitu. Jangan kepalanya itu jangan kayak ini lo yang pasti mau, lo yang enggak mau, lo yang sibuk gitu. Enggak juga, enggak. Orang para narasumber juga kadang pengen pergi kok gitu. Ini kok gue dikuntit mulu, ngapain sih nanya-nanya mulu, ada juga gitu. Tapi komunikasi atau hubungan tetap baik saja. Ya, itu sama lah kayak teman yang disebut dengan teman yang baik itu kayak bintang di langit gitu, nggak selamanya selalu ada, tapi kita tahu dia ada di sana. Like kalau aku dihubungin sama Mbak Nur sama Mbak Mira sekarang, aku akan sangat senang, dan aku udah berusaha cari mereka juga gitu, ada ke salah satu teman LSM yang di sana, dia juga nggak balas gitu, ya nggak tahu, mungkin orang ada kehidupan, be realistik aja gitu. Tapi dengan yang lain-lain yang masih bisa di reach out, tentu saja reach out gitu. Kayak sama Luviana, wah baik sekali gitu. Sama sama Dea, sama Salsa, aku baru kemarin ke Washington University-nya, Mary Washington University Dea. Terus si Salsa, aku bantuin dia biaya kuliah sampai sekarang gitu. Kita manage keuangan, kita manage dari beberapa screening gitu. Dan dia sampai dapat beasiswa kayak gitu. Aku menjadi bagian dari hidup dia gitu. Jadi
ada beberapa yang seperti itu, ada beberapa yang enggak gitu. Realistik aja. Apa namanya? This is life gitu. Semua tuh ada persimpangan, ada saat kita berhenti di pojok, ada harus lanjut. That's okay gitu. Tentu aku pengen terhubung, aku sangat ingin terhubung lagi dengan semua. Terakhir sih semuanya baik, tapi handphonenya hilang mulu. Udah dibeliin 2 kali kayaknya sama Kaliana. Nah, Mbak, ini aku beliin handphone, hilang atau nggak tahu lah. Kita nggak bisa bilang, oh jangan dijual atau apa, enggak lah gitu. Ya, setiap orang punya obstacle dan rintangannya masing-masing. Gitu aja sih. Menarik banget, Jeng. Ini apa namanya? Mungkin sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi terakhir ya dari webinar kita tentang percakapan sutradara perempuan, terutama di topik yang diangkat oleh Festival Film Sumbawa ini. Menarik sekali sebenarnya. Saya sendiri mungkin kalau misalnya berefleksi lagi soal dokumenter ya. Dokumenter itu tuh menjadi satu medium yang kadang-kadang membuat kita punya kesan mendalam sih kalau saya. Misalnya tadi mengenai bagaimana di setiap pembuatan dokumenter kita selalu punya tantangannya sendiri, akses terhadap narasumber kita selalu punya challenge-nya tersendiri, terus juga bagaimana juga mempertahankan relationship tadi dengan narasumber itu juga menjadi sesuatu yang sebenarnya meskipun ya seperti Ucu bilang tadi kan dia itu mungkin persilangan ya, persinggahan, ada satu tempat di mana kita bertemu dengan narasumber kita itu di satu saat yang sama pada waktu dan tempat yang sama, tapi juga akhirnya tanpa sadari kadang-kadang mungkin kita memberi impact pada orang lain gitu. Begitu juga orang lain menjadi inspirasi dari karya-karya dokumenter. Nah, hubungan antara kreator terus kemudian dengan narasumbernya itu menjadi satu bagian juga yang menjadi isu juga di dalam film-film dokumenter. Nah, mungkin untuk ini semua saya nggak mau menyimpulkan juga gitu ya. Dari tadi kita juga sudah mendengarkan sama-sama. Nah, mungkin Jeng Ucu mungkin ada satu kata motivasi mungkin, karena ini kan juga kita juga membincangkan dokumenter kan, berarti kita juga sepanjang sedang belajar terus-menerus tentang dokumenter itu seperti itu. Nah, gimana Jeng Ucu? Adakah kata-kata motivasi buat pembuat film dokumenter pemula atau juga memotivasi saya Jeng untuk bikin film lagi? Sorry tadi aku agak keputus tuh, aku nyari-nyari itu suara apa. Gimana tadi pertanyaan terakhirnya? Ulangi sedikit, bikin film lagi. Kata-kata motivasi buat para pembuat dokumenter pemula, ya, atau Ucu mau ngasih saya motivasi untuk bikin dokumenter lagi? Oke. Untuk para teman-teman pemula ya, yang baru akan mulai gitu. Di belakangku ada tanaman. Tuh, itu golden pothos kan, Sri Gading ya kalau di Indonesia kayak gitu. Sebenarnya sih yang aku pahami dia tuh tumbuh kalau cuma 2, aku kasih, tentu ada medium, ada tanah, terus ada air, ada matahari. Jadi kita punya tujuan, kita mau apa gitu, walaupun itu masih mencari-cari, tidak apa-apa. Terus biasakan terekspos pada hal-hal lain, pada matahari gitu, dan terus aja dapat air, tetap terus dapat cari sesuatu, tetap kita menyesap terhadap sesuatu. Jadi poinnya aku pengen bilang, jangan berhenti untuk explore keluar, jangan takut untuk mendapatkan surprise seperti yang tadi aku ceritakan. Kalau teman-teman yang ikut di sini dari waktu aku cerita tentang hal itu, kita akan selalu dapat kejutan-kejutan gitu. Siap-siap yang baik ataupun yang buruk. Dan itu semua tidak ada film dokumenter yang ceritanya udah kita ketahui dari depan. Nggak ada. Jadi kalau tiba-tiba mendapatkan kelimpungan, tersesat di jalan gitu, itu adalah berkah kalau menurutku.
gitu. Itu yang akan membantu kita tumbuh, yang akan membantu kita dewasa dan mengerti keseluruhan proses. Be flexible, paling penting be flexible sampai ketika tahap kita udah tahu ini nggak mungkin fleksibel lagi. Kapankah itu kita akan ngerti sendiri. Semuanya tampak seperti ini, percayalah ini kunci-kuncinya. Nanti kalian mau bikin film fiksi, nanti kalian mau bisnis, nanti kalian mau apa gitu. Mempercayai, mengasah intuisi dan kepekaan dengan cara yang tadi itu, jangan takut untuk terekspos sesuatu, jangan takut untuk mendapatkan pencerahan, jangan takut untuk mendapatkan pengalaman ngeri. Pokoknya honest, fearless, independent. Itu yang paling penting, bebas berpikir dan independen gitu. Cari duit dari pemerintahan, dari mana, tapi jangan mau idenya diarah-arahkan. That's it. Karena duit penting untuk produksi film. Keren. Oke, terima kasih Jung Ucu, terima kasih atas motivasinya, semangatnya, tuh kan menular kan semangatnya lagi. Besok kayaknya aku bikin dokumenter nih, Jung, nih udah ketular. Wah, kita harus kolaborasi sama teman-teman yang ada di Wahyu, Urwah, Tiara, Sheila, Rido. Oh, ini semuanya nih bukan hanya dari Sumbawa aja ya? Iya, ada beberapa yang bukan dari Sumbawa, karena memang publikasinya ini karena kita memang sengaja mempublish secara melalui media sosial ya, dan ini juga cakupannya adalah webinar gitu. Jadi terima kasih buat Zoom ya yang membuat semuanya jadinya terkoneksi meskipun secara geografis terpisah. Nah, maka ada beberapa tadi yang sudah bertanya, berkontribusi dalam acara seminar yang kita lakukan sejak pagi tadi itu dari luar Sumbawa seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih ya Jeng sudah sudah meluangkan waktu, apalagi saya tahu ini Amerika itu sekarang udah dini hari, ini sekarang udah menjelang pagi kali ya, udah jam berapa sekarang? Terima kasih juga. Jam 6. Langsung jalan-jalan ini berarti, langsung jalan-jalan pagi. Apalagi autumn lagi cantik banget nih. Oh, dingin nih. Iya. Nah, jadi itu mungkin ya teman-teman semua, inilah akhir dari dua hari webinar kita tentang topik perempuan, alam dan ketahanan budaya. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah berpartisipasi sejak kemarin selama 2 hari dalam webinar ini. Tadi buat yang bertanya, ada merchandise menarik dari Festival Film Sumbawa, nanti akan kami hubungi. Terus juga nanti buat Mbak Ucu, kita juga akan memberikan kenang-kenangan merchandise dari Festival Film Sumbawa. Nanti dikirim ke DC apa kirim ke Jakarta, Jung? Jakarta, ke rumah mertua. Oke, sip. Jadi nanti mungkin itu akan kita kirim, kita sebagai promosi, bentuk rasa terima kasih juga. Nah, terus kita juga berharap suatu saat Mbak Ucu untuk kedua kalinya datang ke Sumbawa, karena waktu datang pertama itu saya baru banget tinggal di Sumbawa, belum tahu apa-apa, belum ada komunitas waktu itu. Jadi mungkin ketika saat ini sudah ada Sumbawa Cinema Society, terus juga ada teman-teman yang mulai membangun ekosistem perfilman di Sumbawa, mungkin Mbak Ucu bisa datang, singgah, dan bisa sharing pengalaman secara langsung. Seperti itu ya. Berharap tidak apa-apa kan, Jeng. Semoga jadi kenyataan. Amin. Ya. Oke, mungkin kita akhiri saja webinar ini. Terima kasih pada para sponsor. Terima kasih juga pada pihak-pihak yang sudah mendukung Festival Film Sumbawa ini. Saya akhiri seminar nasional tentang topik perempuan, alam dan ketahanan budaya. Tapi jangan lupa bahwa Festival Film Sumbawa ini adalah rangkaian dari kegiatan. Jadi setelah ini juga kita akan ada open air cinema, di mana nanti film dari Mbak Ucu nanti akan diputar sejauh ku melangkah di Festival Film Sumbawa. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.